Jadi silahkan ngobrol aja, santai saja. Kalau memang keberatan untuk suaranya di-record, nanti bisa hubungi Devon atau saya via DM supaya tidak dimasukkan itu suara Anda. Terima kasih banyak. Oke, kita mulai aja. Udah jam 7.39. Selamat malam, selamat datang teman-teman Growth Space Kelurahan Sukamaju. Di malam hari yang cerah ini, kita kepengen saling berbagi cerita tentang online course yang pernah teman-teman ikuti, baik yang gratis maupun yang berbayar, ataupun sertifikasi online yang ditempuh untuk mengembangkan karir. Nah, dan juga ada kita berbagi juga tentang aplikasi nih, aplikasi belajar apa sih yang teman-teman sudah pernah gunakan atau masih sampai sekarang digunakan untuk meningkatkan skill yang dipelajari saat ini. Oke, kita mulai aja dengan, jadi kita sistemnya nanti saya melempar pertanyaan, kemudian teman-teman boleh menjawab. Atau kalau posisinya belum bisa berbicara secara langsung, bisa diketik di pengembangan diri. Atau mungkin diketik di sini bisa nggak sih? Oh, nggak bisa. Bisa diketik di pengembangan diri. Oke. Oke, sekarang mulai dulu. Nomor 1 pertanyaannya adalah, kapan sih pertama kali mulai belajar online course? MOOC ya, Massive Open Online Course. Jadi seperti Udemy, EDX, LinkedIn Learning, ataupun yang paling bagus sampai saat ini tuh Coursera gitu. Ada yang mau cerita? Boleh, silahkan langsung open mic. Kalau yang bahasa Indonesia mungkin ada Skill Academy, Free4U, apalagi ya? Apa ya? Zenius apakah termasuk? Kayak gitu. Ada yang mau cerita dulu? Silakan. Silakan loh. Masa saya tunjuk? Ini kan, ya, Devon dulu deh. Pak RT. Yuk, Fon. Kau pakai kartu Devon. Oke. Devon masih menunggu. Titi deh, Titi. Titi lagi belajar apa, Ti? Halo Kak, iya. Ya. Aku lagi belajar ngelarin itu sih, course di kelas.com. Mm-mm. Karena kemarin kan, Kelas.com itu bisa diceritakan nggak dia itu tentang apa? ya kayak pelatihan gitu, pelatihan online. Jadi, aku kan kemarin sempet dapet yang kartu prakerja tuh ya Kak. Mm-mm. Terus kan masih ada sisa, apa namanya, uang intensifnya gitu. Ya udah aku pakai yang di kelas.com itu. Gitu. Oh, oke. Waktu untuk kelas prakerjanya sendiri udah dipakai buat ambil sertifikasi apa aja? Atau Baru yang di belajar kelas apa aja? baru di kelas.com sih Kak. Itu soal Oke. bisnis. Oke, untuk yang lainnya apakah udah pernah ambil Titi mungkin sertifikasi by Google atau Microsoft atau Amazon AWS, Amazon apa ya? AWS, WS-nya apa ya? Lupa. Web Aku Service, Amazon Web Service. aku pernah ambil Google soal apa fundamental digital marketing. Oke, bisa diceritain nggak itu?
waktu belajarnya berapa lama, Hmm, terus dapat sertifikasinya tuh susah atau enggak, apakah ada tesnya, apakah ada diskusi antar peserta seperti itu. oke, buat apa yang di Google itu gratis ya waktu itu aku ambil tahun 2020 Mm-mm, gratis terus waktunya sih sebenarnya 6 bulan cuman aku mm-mm. belajarnya ngebut banget jadi seminggu kelar Wow, terus keren sama sekali. ambil sertifikasinya juga itu bisa disambungin ke LinkedIn Mhm. tuh. Materi yang untuk 6 bulan dikerjakan dalam seminggu, apakah berat menurut Titi pada waktu itu? Enggak, soalnya aku kalau udah fokus dah gas langsung Oke. gitu. Terus sertifikasinya itu susah nggak dapetinnya? Apakah harus ada tes atau mengerjakan essay atau gimana? Ada tesnya. Mm-mm. Tesnya masih ingat nggak waktu itu? Kayak ada jamnya kah? Kayak durasi waktunya harus diselesaikan dalam waktu 2 jam atau gimana? Kalau durasi seingatku nggak ada sih Kak, Durasi tesnya nggak ada. nggak ada. Oke, jadi sewaktu-waktu kepengen masih kurang jelas tentang ini bisa balik lagi untuk belajar dan mengerjakan lagi gitu ya. Iya, masih bisa. Mhm. Terus apakah ada skornya juga untuk sertifikasinya? Kayak A, B, C Ada. gitu? Oh, nggak ABC sih, lebih ke angka kalau nggak salah sih, Kak. Oh, jadi kamu bisa dapat sertifikasinya jika angka kamu di atas 80 gitu ya? Modelnya kayak gitu. Aduh, lupa-lupa inget sih aku udah lama 2020 juga. Tapi Oke, waktu oke. itu aku lulus sih. Iya, iya. Cuma ada apa satu atau dua soal gitu yang jawabannya salah gitu. Oke, oke. Yap. Terus sekarang dengan kelas.com sedang belajar apa, Titi? Soal bisnis kuliner. Hmm, oke. Apakah kelasnya itu dalam bahasa Indonesia juga? Iya, kalau yang di kelas Dokus.com ini pakai bahasa Indonesia. Kalau yang Google kemarin juga bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke, oke, oke. Apakah ada perbedaan kayak bahasa Indonesia lebih mudah loh atau bahasa Inggris lebih mudah gitu? Kalau aku sama aja sih, Kak. Sama aja ya. Iya. Oke. Terus selain daripada kelas.com dan Google, apakah Titi juga punya atau pernah ambil kelas yang lainnya? Hmm, belum kayaknya. Belum pernah sih. Tapi kalau Belum ya? aplikasi belajar ada. Dulu tuh sempet Mm-mm. nyoba nyoba doang sih Duolingo. Mm-mm. Terus kayak kurang tertarik jadi nggak aku selesain. Bosen ya? Iya. Oke, oke deh. Terima kasih Titi. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman buat Titi terkait dengan Google dan kelas.com? Oke, nggak ada. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke Kak Rifana. Kak Rifana, boleh open mic? Halo. Halo Kak Wulan. Halo Kak Rifana, makasih udah gabung malam hari ini. Tadi Kak Iya. Rifana sempat nulis di pengembangan diri kalau ambil beberapa sertifikasi dari universitas di Coursera. Boleh nggak cerita lebih lanjut? Boleh-boleh. Aku sharing ya tentang pengalaman kursusku di Coursera dan mungkin cara pembelajaran otodidak bahasa Korea versi aku. Jadi Oke. dari SMP kan aku udah mulai suka Korea-Koreaan tuh. Terus kayaknya tertarik banget belajar bahasa Korea, kayak pengen bisa gitu loh. Dulu tuh karena zaman belum secanggih sekarang, belum ada yang namanya Coursera, aku juga belum tahu
apa itu aplikasi Duolingo, kayaknya belum ada deh dulu. Terus akhirnya aku nabung dari uang jajanku itu buat beli buku bahasa Korea tingkat 1, 2, 3, pokoknya tingkat dasar, menengah, sampai yang mahir. Terus waktu itu belajar lagi rajin-rajinnya. Tapi ternyata belajar rajin aja nggak cukup tanpa pengaplikasian yang sesuai. Oke. Terus pas masuk SMK ya udah buyar semua pelajaran bahasa Korea yang dipakai karena waktu itu fokusnya ke Inggris. Iya. Akhirnya setelah lulus SMK kerja sambil kuliah, terus belajar bahasa Koreanya mulai dirutinin, tapi sesekali aja, yaitu lewat aplikasi Duolingo. 2017 tuh aku tahu aplikasinya, terus mulai belajar dari situ pelan-pelan. Ya meskipun ada waktu-waktu kayak misalnya 1 bulan atau berapa hari rajin langsung strike gitu. Tapi ntar setelahnya slow lagi belajarnya. Ritmenya gitu naik turun. Akhirnya sampai sekarang masih pakai Duolingo. Biasanya sebelum tidur kalau nggak baca buku refresh materi dari Duolingo. Terus pas 2000 berapa ya? 2021 akhir bulan Desember aku coba iseng cari di Coursera kursus bahasa Korea gitu. Ternyata ada dari Yonsei University sama Songkyunkwan University. Terus akhirnya aku penasaran apakah di Coursera ini bisa free atau memang harus berbayar yang bersertifikat gitu. Pas aku cari-cari, ternyata Coursera itu nawarin bantuan keuangan kalau misalnya dirasa kita agak berat gitu untuk membayar biaya kursusnya. Kalau nggak Sertifikasinya. salah, ya buat biaya sertifikasinya. Kalau nggak salah waktu itu tuh satu kursus yang bahasa Korea itu misalnya pengen cetak sertifikat atau ikut sertifikatnya kira-kira 700 sampai 800 ribu. Sebenarnya bisa sih misalnya nabung gitu kan dibayar. Tapi karena aku pengen coba apakah aku bisa kalau misalnya ngajuin bantuan keuangan dan ternyata di ACC. Akhirnya waktu itu sekalian ngajuin 2 kursus yang intermediate sama yang advance dari Songkyunkwan University. Yang yang dasar, yang basic itu nggak aku ambil. Nah, satu kursus itu kalau yang untuk bahasa Korea kira-kira ada 6 minggu. 6 minggu tuh bisa diselesaikan per minggunya atau bisa juga lebih cepat. Nah, karena waktu itu yang intermediate itu aku udah belajar duluan sebelum pengajuan bantuan keuangannya. Jadi aku udah tahu secara garis besar materinya itu seperti apa. Kebanyakan grammar dan latihan soal gitu. Waktu itu nggak ada speakingnya. Jadi hanya reading, listening, sama writing. Speakingnya nggak ada. Ternyata kursus yang harusnya 6 minggu itu cuma bisa 1 bulanan diselesaikan. Jadi setelah 1 bulan selesai, udah langsung dapat sertifikat. Kupikir di sertifikatnya itu ada scoringnya gitu Kak, tapi ternyata enggak. Jadi hanya sertifikat kalau misalnya partisipan ini telah menyelesaikan kursus apa gitu. Tapi nilainya itu tetap muncul di dashboard course-nya, nggak dipasang di sertifikatnya itu nggak tertera. Nah, kalau kursus di Coursera ini kan ada kredensial ya namanya, yang bisa kredensial ya, iya. Yang bisa di copy ke LinkedIn atau nanti linknya ditaruh di situ, langsung connect bisa melihat sertifikatnya langsung. Tuh. Terus ya Kak, baru-baru itu aku tuh di reels Instagramku tuh sering banget muncul ini belajar Chinese gitu. Akhirnya kemarin beberapa hari yang lalu aku sempat install aplikasi Hello Chinese ya namanya. Mirip-mirip Duolingo, tapi ternyata seru banget belajar. Yang bikin beda Chinese di Duolingo dan di Hello Chinese ini ternyata di Hello Chinese tuh ada penjelasannya gitu loh sekaligus materinya. Jadi kita bisa nulis sebagai catatan kita sendiri. Kalau di Duolingo tuh kayak sekedar
nyocokin arti katanya, kalau enggak menerjemahkan gitu sama, mengisi kekosongan kalimat. Tapi kalau yang di Hello Chinese ternyata komplit dengan penjelasan, "Oh ini tuh artinya ini, bacanya gini, nulisnya gini," gitu. Oh, lebih lengkap ternyata. Apakah Hello Chinese ini berbayar? Ada yang berbayar, ada yang free. Kalau yang berbayar tuh, kalau nggak salah, yang pasti bisa akses semua fitur, termasuk, chatting atau speaking gitu dengan, anggota di situ sama ada teacher-nya kalau nggak salah, Kak. Aku belum pelajarin lagi sih yang berbayar ini. Oh, I see. Yap. Satu lagi nih pertanyaan buat Kak Rifana. Mungkin bisa bantu teman-teman yang lain. Saat mengajukan FinAid atau Financial Aid untuk dapetin sertifikasi Coursera, kata-kata apa sih yang ditulis sama Kak Rifana di boxnya itu? Pengajuannya. Oh iya. Oh, sebetulnya aku ngajuin Financial Aid itu ada 3 course, tapi yang satunya itu belum selesai. Satunya itu, ini dari Northwestern kalau nggak salah tentang leadership, course gitu. Oke. Awalnya aku coba, ngajuin lagi, oh kalau misalnya aku ngajuin ketiga kali, boleh nggak ya sama Coursera gitu, ternyata disetujuin. Jadi waktu itu, kan karena pengajuannya sebenarnya bisa pakai bahasa Indonesia, enggak ya, lupa deh. Tapi aku pakai Bisa. bahasa Inggris waktu itu. Oke, Karena bahasa Inggrisnya iya, boleh dijabarin di sini intinya apa. Jadi teman-teman yang ada di sini tuh punya bayangan gitu loh. Aku kalau mau ngajuin financial aid, apa sih yang harus aku masukin di situ gitu. oh iya. Jadi waktu itu aku bilangnya gini, eee, di pengajuannya itu. Pertama aku ngenalin diri dulu, terus aku coba kasih tahu background-ku apa, terus sekarang tuh, eee, secara ya background-ku apa, kayak kerja di mana, terus kayak fokusnya di bidang apa, terus kasih alasan kenapa, aku tertarik banget sama kursus ini, apa sih yang pengen aku capai ketika, aku bisa dapet financial aid ini sama ketika aku sudah menyelesaikan course-nya. Terus kasih tahu juga alasannya kenapa ya, eee, kita ini layak dapat bantuan keuangan itu. Terus apa sih kayak alasan poin utama yang bikin kita pengen ngajuin bantuan keuangan gitu. Waktu itu aku ngajuin bantuan keuangan karena emang, posisiku lagi, sulit, terus kayak lagi mode berjuang. Jadi aku lagi, eee, men kayak mengatur secara keuanganku kayak strict banget. Jadi aku, cari cara gimana caranya aku pengen ikutan course, tapi kalau misalnya ada yang, free gitu, aku coba ikutan gitu. Nah, ternyata di question box-nya Coursera itu ngasih statement juga kalau misalnya nggak dapet bantuan keuangannya, mau nggak kita tawarin, kita itu Coursera-nya, kita tawarin, bantuan keuangan dalam bentuk lain. Kalau nggak salah tuh, dalam bentuk pinjaman. Terus, Coursera juga nanya, kira-kira kalau misalnya kursus ini harusnya berbayar, kamu tuh mampunya bayar berapa gitu. Nah di situ aku tulis, kalau nggak salah ada pilihannya gitu, berapa dolar kita mampu bayarnya. Ya udah aku tulis berapa pada saat itu. Terus I see. paragraf akhir aku sampein juga kayak harapan terbesarku itu pengen ikutan kursus itu tuh apa, terus kayak apa sih yang pengen uh, aku pengen aku achieve setelahnya itu apa, pengen apa, terus kayak runutannya tuh gimana sih gitu. Akhirnya aku coba kasih apresiasi juga ke Coursera karena udah menyediakan berbagai macam kursus gratis dari belahan dunia, yang bisa kita akses dengan mudahnya gitu. Itu sih waktu itu yang aku sampaikan. Oke, apakah satu template itu digunakan untuk ketiga-tiganya atau beda-beda? Karena karena waktu itu kebetulan pengajuannya itu hanya berjarak, kurang lebih 3 minggu. Jadi satu kursus 3 minggu berjalan, setelahnya aku ngajuin lagi, terus 3 minggu berjalan aku ngajuin lagi, gitu, Kak. Jadi aku pakai template yang sama,
cuma dengan alasan yang berbeda. Kalau yang Oke. dua bahasa ini alasannya sama, tapi pas yang terakhir karena kursusnya non bahasa, akhirnya aku pakai alasan yang lain. Oke, makasih banyak. Mungkin. Teman-teman kalau ada yang butuh gimana sih nulis template-nya mungkin bisa langsung DM aja ke Kak Rifana minta tolong ya. Boleh, Oke, boleh. yang Terima lainnya kasih. apakah ada juga yang mau berbagi cerita tentang online course yang pernah diikuti ataupun aplikasi andalan yang suka dipakai untuk belajar? Silakan, open mic. Adakah? Hmm, nggak ada ya? Devon mungkin? Halo, halo. Hai Devon. Ya, gimana Kak? Iya, kapan sih Devon mulai belajar dari online course? Hmm. Maksudnya kayak yang online course gini tahun lalu kali ya, baru baru apa ya, subscribe gitulah yang kemarin Mhm, itu Skillshare karena sering mhm, dipromoin ya di YouTube. mhm, Terus Coursera gratis pernah juga. mhm. Kemarin Udemy juga sempat, sama kemarin sertifikasi Facebook gitu. Meta ya. Hmm, betul. Boleh diceritain tuh mana aja yang udah pernah dapat sertifikasi, mana yang ngerjainnya mungkin santai Ya. tuh. Jadi sebetulnya yang benar-benar dapat sertifikasinya itu uh, Meta Blueprint, Facebook Blueprint, sama Mhm, Udemy itu yang dapat sertifikasi. mhm, Terus kemarin itu sempat juga kan Coursera sama Skillshare. Ini bahas dulu deh yang non sertifikat ya. mhm, Nah, bahas satu persatu deh ya. Skillshare itu tipenya kita belajar video gitu, subscribe per bulan gitu atau setahun. Kemarin dapat dapat kurang lebih 500 ribuan kalau di convert ke dolar ya. mhm. Jadi Skillshare gitu setahun gitu. Jadi lumayan murah tuh sebetulnya Skillshare, 500 ribu Tapi nggak setahun. dapat sertifikat ya Tapi nggak ada kalau silk sertifikat. tuh. Mhm, Tapi nggak ada sertifikat. Eh, Plusnya itu banyak banget di situ, course-course-nya mhm. gitu dibandingkan dengan platform lain gitu kayaknya ya, kalau yang Iya. dilihat. Bentar sambil ngecek. Dan orang-orang yang di Skillshare itu lumayan ada yang terkenal gitu lah, lumayan Iya, dikenal. bisa diceritain siapa aja? Contoh mungkin Ali Abdal gitu ya, Hmm, yep. YouTuber tentang productivity gitu. Terus YouTube yang kalau mau ngomongin YouTuber banyak soal di sini, kayak Lily Singh, Superwoman ya kalau nggak salah ya, dia punya YouTube ya, itu juga ada di sini. Terus siapa lagi ya yang ada ya, coba. Hmm, Pokoknya karena mungkin mereka juga target pasarnya ke sana kali, ke YouTube segala macam gitu. Jadi banyak eh, orang-orang yang di YouTube masuk ke Skillshare gitu. Terus dia lebih beragam sih. Tapi lebih ke ini sih, kreatif gitu loh kalau Skillshare ya. Iya. Kreatif work gitu loh. Misalnya kayak bikin animasi lah, video gitu, graphic design, itu lebih ke Skillshare lah gitu. Ada juga kayak leadership segala macam gitu. 500 ribu se Setahun ya. gitu. Itu dapat kode promonya dari mana, Devon? Di Tahu ya aku mahal banget. googling googling aja, googling terus paling atas kan ada ads-nya dia kan. Klik Heeh. gitu. Terus hitung-hitung segini sekian dolar doang gitu. 500 ribu kan lumayan gitu loh. Langsung aja klik. Nggak tahu ya nanti karena belum ada setahun, nggak tahu ya nanti pas perpanjangan berapa duit belum tahu gitu. Dan itu eh, lumayan seneng sih gitu
di Skillshare ini. Interface-nya juga bagus segala macam. Jadi modelnya subscription ya. Jadi gitu sih. Video Subscription hmm, lebih ke sekali bisa akses semua video. kalau Jadi ini, bukan per course. sebetulnya lebih cocok buat pekerja kreatif sih yang mau lebih kreatif gitu, nulis lah, mau apa, mau bikin film video gitu. Skillshare itu Dan dia itu ya, Fon ya, apa namanya? Durasinya singkat padat jelas gitu kan. ya, betul Nggak yang banget. kayak kalau Coursera kan kayak kuliah kan. Nah, Panjang banget. ini Ada silabusnya gitu. ya. Yang kedua itu Coursera pernah. Halo. Iya, halo, kedengeran. Dengeran nggak? Mm-mm. Halo. Halo, kedengeran, Fon. Apa kalau Coursera itu waktu itu pernah ikut sekali doang yang gratisan. Atau ya Coursera bayar nggak sih? Kayaknya sih ada yang bayar ya. Ikut yang gratisan, belajar tentang happiness dari Yale University itu. Itu bener-bener kayak kuliah sih. Kayak itu dibagi beberapa minggu, kalau nggak salah 10 minggu deh course-nya gitu. Wow, iya, lama banget ya. Nah bedanya kalau Skillshare ya udah cuman bisa 2 jam lah gitu maksimal. 2 jam kelar. Ya Skillshare terus bisa dicepetin juga lagi plus kali 2. Nah kalau di Coursera bisa dicepetin juga sih sebetulnya, tapi karena dia bilangnya 10 minggu ya udah ikutin aja sebetulnya. Karena kalau lebih dari itu juga capek sendiri sih. Kayak mendingan ikutin dia belajar. Oh dia udah bikin kurikulumnya 10 minggu, ya udah ikutin 10 minggu gitu. Jadi ya enaknya ya ini sih. Jadi nggak bertahap gitu kalau Coursera. Ada yang bayar tapi belum pernah kayaknya. Nggak tahu deh. Itu dapat sertifikatnya nggak, Fon, yang Coursera itu? Devon Coursera ambil sertifikasinya nggak? enggak kayaknya deh. Nggak Coursera ya? nggak dapet gitu Oh, deh. oke. Iya, kalau nggak dapat itu kita bisa akses gratis sih kelas-kelasnya. Tapi kalau mengajukan sertifikasinya ya harus bayar atau kayak tadi Kak Rifana menulis mengajukan financial aid atau bantuan finansial supaya bisa dapat sertifikatnya secara gratis. Cuma ya itu harus menyelesaikan kursnya dengan tuntas di waktu yang ditentukan gitu kan. Nah itu nggak tahu ya, nggak pernah untuk dapat sertifikat soalnya kalau ini Coursera. Terus tadi ada 2 lagi, Udemy sama Meta Blueprint. Udemy dulu deh. Udemy ini bayarnya per course gitu. Jadi kalau tadi Skillshare itu per tahun subscription gitu tipenya, jadi bisa akses all access gitu. Kalau Udemy ini bayarnya per course gitu loh. Rata-rata harganya 99.000 sampai ada yang 1 juta ada gitu kali ya. Tapi kira-kira 200 sampai 500-an ribu lah gitu. Kalau lagi diskon bisa 99. Kemarin dapat 3 diskon, saya beli 3 diskon. Jadi each 99 gitu. Nah, itu dapat sertifikat kalau udah selesain, bisa taruh di LinkedIn sertifikatnya. Ya jadi gitu sih, bisa kalau Udemy bisa dapat sertifikat. Terus video juga pendek-pendek, nggak kayak Coursera yang panjang. Jadi sekali jalan sebetulnya juga bisa selesai sih kalau Udemy ini gitu. Kurang lebih itu. Asal niat ya. Ya betul. Dan maksudnya itu sertifikasinya itu pun nggak ada tesnya gitu loh. Langsung udah selesai course-nya ya udah bisa dapat sertifikasinya gitu. Oke. Jadi nggak ada tes apa-apa lagi kalau Cuma menyelesaikan course aja ya, nggak ada kayak dikasih pertanyaan, ini tadi bahas apa gitu, terus caranya mengerjakan ini gimana gitu ya? Nggak ada ya? nggak ada. Oke. Lagi Meta Blueprint Facebook. Jadi kalau mau belajar Meta Blueprint gratis sih. Kalau misalnya itu apalagi Facebook kan ya, berarti lebih ke digital something lah gitu. Kalau yang Meta gitu. Jadi mau bahas digital marketing, kemarin ikutnya yang community manager gitu.
Itu gratis kalau mau belajar. Tapi kalau mau ambil sertifikasinya bayar gitu. $49. Hampir 700 ribuan kalau di-convert sekarang sih. 700 ribuan ribu. 700 ribu. Oke. 700 ribu rupiah, sorry. 700 ribu Untuk rupiah. dapetin sertifikatnya ya. Ya, dan ada tesnya. Oh, oke. Ini Dan boleh diceritain nih tesnya gimana? Apakah susah? kalau belajar nggak susah. Kalau belajar enggak ya? Apakah belajar tiap hari itu harus direview tiap hari juga? Tergantung ya belajar orang, cara belajar orang sih kalau itu ya. Oh Tapi gitu ya. tapi kalau belajar ikutin dari modulnya dia harusnya sih bisa. Dia pun juga ada latihannya sih, yang gratisnya itu ada kasih latihan gitu. Latihan biar bisa ambil sertifikasinya gitu. Ini itu nggak bayar, ada 2 paket gitu. Mhm. Terus baru pas kalau misalnya mau ambil sertifikasinya bayar $49. Terus ada tes aplikasi tesnya sendiri dia gitu. Pakai Pearson di UI. Jadi Oke. kayak ada aplikasi sendiri pakai komputer gitu. Jadi ketika buka aplikasi itu, aplikasi si Pearson-nya itu langsung kayak nge-close semua kita punya tab gitu loh. Nge-close kita punya window. Jadi cuman bisa buka itu, jadi nggak bisa nyontek gitu segala macam, nggak bisa buka yang lain. Terus Oke. webcam nyala. Matamu nggak bisa kiri kanan gitu ya? Kalau misalkan kita out nggak terdeteksi sama dia gitu, langsung dikasih notice sama dia gitu kalau mukanya nggak kedetek gitu. Terus nanti dia bakal nge-restart gitu loh kalau HP nggak kedetek gitu. Oke. Jadi secara psikis lumayan tegang sih kalau di tas yang ini ya, sama Facebook ini ya. Jadi terus nggak boleh ada orang lain gitu segala macam sih di dalam ruangan. Terus mic always on, kamera always on gitu loh. Terus di review ya. Terus mesti taruh KTP segala macam, mesti foto KTP. Oke. Jadi Ini lumayan. kayak tes itu ya. Tes mau technical test untuk jadi programmer. Karena suamiku biasanya kayak gitu. Kalau dia ngelamar pekerjaan terus ada technical test, tipenya kayak gitu. Yang matanya nggak bisa kemana-mana gitu kan. Oke. Lumayan itu ya, pressure ya, Fon ya. Ya. Tapi lumayan lah, maksudnya Facebook gitu loh, gede gitu kayak. Iya. Kalau lolos, Like the biggest. lolosnya pun juga ada batasannya gitu loh. Lumayan skornya lumayan tinggi, 700 ke atas baru lolos gitu. Dari 1000. Jadi 700 ke atas. KKM-nya 700 gitu. KKM-nya ya 700. Nah, sertifikatnya berlaku 2 tahun. I see. Gitu. Udah kayak IELTS dan TOEFL ya, masa berlakunya 2 tahun. Ya, kayaknya Oke. Harus digunakan dengan sebaik mungkin ya, Van ya. apanya? Ini. Optimisasi. Ya, Tapi kayak, optimize. tapi ya makanya ya apa ya, karena Meta, Facebook udah yang terkenal gitu, jadi rasanya itu kayak kredibel banget, jadi udah jadi kayak kredibel. Yes, credentialnya tinggi banget gitu ya. Ya, Selamat ya, Van ya. thank you. Congratulations. Iya. Kalau untuk aplikasi sendiri apa nih, Van? Aplikasinya contohnya gimana ya? Belajar. Kayak Duolingo, Duolingo. atau apa gitu yang dipakai untuk belajar, Duolingo. atau menghimpun pikiranmu saat belajar gitu. Oh, Kayak, menghimpun pikiran. Duolingo sempat pakai, tapi karena lama banget ya, jadi males gitu loh ikutin belajarnya. Jadi lama-lama
turun motivasinya segala macam. Kalau aplikasi lain buat menghibur pikiran ya Rom Research buat taking notes sama journaling pakai Rom Research. Terus kalau Wrong mau research. baca buku pakai Kindle, nggak beli Kindle tabletnya ya, tapi langsung aja di HP Kindle gitu, app. Kindle app. Terus kalau mau highlight pakai Readwise apa Readwise ya? Readwise. Readwise. Eh, Readwise itu enaknya ya bisa dikompil lah highlightnya, terus ntar bisa ke Wrong Research juga. Itu enak sih, jadi bisa jadi tempat catatan gitu. Terus apa lagi ya, kalau misalnya mau belajar yang lain gitu, paling nonton YouTube, terus subscribe newsletter orang-orang gitu. Nah kalau mau teman-teman buat self development, ada rekomendasi ini cukup banyak nih newsletter, atau buka aja websitenya gitu. Contohnya ada Adam Grant, pasti itu udah lumayan terkenal lah ya, adamgrant.net gitu. Kalau teman-teman mau belajar sama dia itu jago banget manajemennya sama leadershipnya. Jadi ya bisa dibaca-baca banyak artikelnya. Pakai bahasa Inggris ya, effort sedikit sih kalau emang misalnya belum gitu bisa bahasa Inggris ya. Jadi kadang juga masih suka Google Translate juga gitu. Adam Grant itu bagus leadershipnya. Terus ini kelamaan nggak jadi? Enggak dong. Kita akan Terus 1,5 jam. ya kalau mau belajar mindset itu bisa ke Farnham Street fs.blog. Mental model, the great Betul. mental model. Ya itu mindsetnya enak tuh, seru tuh. fs.blog itu bisa di subscribe juga newsletternya. Terus apa lagi, kalau mau demen nulis, David Perel, Perel, double L. ya, Double R. Perel PERR. ya itu juga oke. Kalau Itu dia mahal, Fon. Itu mahal. itu nggak itu gratis kok nih yang newsletter. Newsletternya gratis ya. Kursusnya sama David Perelnya yang mahal. $4.000 kalau kursusnya. Kalau productivity ya nonton YouTube-nya Ali Abdal, Matt D'Avella itu oke tuh. Terus yang salah satu newsletter yang paling bagus juga yang main James Clear. Nah itu pasti semua udah tahu ya, James Clear. Atomic Habits. Jamesclear.com. Ya, kalau yang belum sempat baca Atomic Habits, buka aja tuh jamesclear.com. Itu dia ada nulis juga tuh di sana. Gitu. Nah, tentang apa yang sebetulnya kurang lebih nggak jauh beda kayaknya ya sama Atomic Habits yang di bukunya. Dia tulis kayak ada beberapa summary-nya lah gitu. Lumayan. Ada lagi Kak, gimana? Untuk aplikasi itu aja ya. Rom Research sama apa namanya? Readwise. Rom Research sama Readwise berbayar ya teman-teman. Iya, berbayar. Kalau misalkan mau yang gratisan, yang bisa kayak Rom Research, Obsidian. Kaulan ya pakai Obsidian ya? Iya, aku pakai Obsidian dan Kaulan bisa lebih jelasin lagi ke Obsidian. Kurang lebih sama kayaknya. Terus kalau ada lagi yang lain, Notion itu juga gratis, bisa pakai. Dulu gue pakai itu. Tapi karena jadinya itu enaknya bisa dihias-hias gitu kalau Notion. Kayak binder lah kalau nulis di manual, kayak punya binder sendiri, bisa ditempel stiker, washi tab, terus kasih stabilo gitu-gitu. Itu Notion modelnya macam gitu. Tapi kalau orang research ya kayak nulis di buku catatan aja gitu. Polos. Tapi gampang buat search-nya. Rate-wise berapa ya? Kalau Rom Research itu $15 sebulan.
twice Mhm. itu 8 ya, nggak usah 8 dolar ya. Oh, kamu ambil yang full ya, Fon? Ya full full. Karena Kayaknya kalau ada nggak, yang $4. ada juga yang light. Kalau nggak full soalnya nggak bisa align ke ROM research gitu. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Hmm. Jadi biaya pengembangan diri tiap bulan 15 plus $8. Ya itu kurang lebih berapa sih? Eh, di budgetnya 23. sih 500 ribuan sih buat Ah, buat oke, per pengembangan bulan ini. ya. Nggak nyampe ya, 200-an nggak, 300 nggak sih itu 15 tambah 8 dolar. Iya, 300 ribuan. Iya buat budget segitu sih. Keren-keren. Makasih Fon ya untuk sharing-sharingnya. Mungkin ada teman-teman yang lain lagi yang mau berbagi soal online course slash aplikasi slash YouTube links. Silakan. Adakah? Atau Bisa sharing-sharing nggak saya? Boleh? boleh Kak Oke. Jerry, silakan. Makasih atas kesempatannya. Kalau dari aku sendiri, baru-baru ini pakai ini sih, EDX. EDX Oke. ini langsung, aku jujur aja kurang ngerti EDX ini gimana sistemnya, tapi aku langsung ke course-nya, CS50. CS50 ini kurang lebih ya programming lah gitu, basic programming, kurang lebih gitu. Oke. Nah, di basic programming CS50 ini basisnya dari Harvard University, masuknya gratis, nggak perlu bayar. Apakah dapat sertifikasi? Tentu dapat. Nah, ini kalau di IDX kayaknya ada sertifikasi diri sendiri ya dari IDX, tapi jangan milih sertifikasi beli dari IDX nih tipsku. Soalnya kamu nanti dapat kalau udah selesai CS50 nanti bisa dapat sertifikasi dari Harvard gitu. Jadi Itu milihnya yang Harvard. CS50 itu dari Harvard. Itu kayak nama kelas gitu loh di IDX. Oh gitu. CS50 lah gitu Indonesia. Iya. Cuma nanti sertifikasinya apakah ada Harvard-nya gitu yang mentereng itu Ada. atau Oh Iya, iya. ada. Oh Iya, nice. dan itu Dan dapatnya gratis. gratis. Iya, Oh nice. Itu cuman linknya memang dari Harvard gimana? Edu yang free. Linknya dari Harvard Edu yang free itu. Mungkin kalau kalian sekarang ingin cari aja googling ya, CS50X gitu kalau nggak salah. CS50X kalau nggak salah. Itu langsung ke IDX kalau nggak salah. Hmm. Nah, itu nanti masuk di situ, nanti ke IDX, nanti kalian course dah di situ. Kurang lebih, ini suka-suka sih, course-nya berapa lama, suka-suka. Mau seminggu sekali, mau sebulan sekali, mau tiap hari bisa, mau sehari digas 10 course bisa, Jadi gitu. self-paced ya. Ya, self-paced, Mhm. gitu. Mungkin kalau nanti seiring berjalannya waktu, nanti ada kayak self-assignment, tapi itu kayak buat belajar mandiri aja sih, nggak buat kayak mereka ngoreksi kerjaan kita, nggak. Itu cuman Harvard student aja yang bisa kayak gitu. Kalau kita yang IDX yang CS50 yang gratis nih, ya udah buat belajar latihan sendirilah itu. Oke, apakah sulit itu pembelajarannya yang dari Harvard gitu? Mengingat dia salah satu Ivy League University gitu. Yang penting ya ngerti lah bahasa Inggris setidaknya itu dulu sih. Nanti kalau misalkan di course memang diajarin dari nol, memang kalau misalkan, aduh aku gaptek gimana ya, tapi aku pengen ngerti gitu. Nanti diajarin. Dan itu course-nya kayak video, kayak kuliah gitu. Kuliahnya Amerika ya kan kayak di aula gitu-gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu videonya. Terus Itu Kak sih Jadi kalau sendiri ya. nyelesain dalam berapa lama untuk dapetin Nah, sertifikasi itu CS50-nya? saya masih belum. Soalnya ya ada beberapa masalah yang ya adalah pokoknya nggak bisa sebutin itu pokoknya. Belum selesai. Oke. Itu jeleknya. Itu CS50.
ada yang ditanyain lagi nggak masalah ChatGPT? Ada lagi sih satu, aku pakai ini Coursera. Oke. Mungkin tadi Coursera-nya udah gimana nih? dijelasin banyak masalah Coursera, tapi saya ikut yang GTC Coursera. Ini GTC itu apa ya kepanjangannya? Global Translator Community Oh gitu. iya. Aha. Nah, di GTC ini ya diusahakan kita kontribut untuk menerjemahkan sebuah materi di Coursera. Kurang lebih seperti itu intinya. Nah, Mhm. tapi di sini saya jadikan kelas gratis bagi saya. Soalnya setelah kalian gabung di GTC ini, translatornya Coursera ini, nanti kalian bisa translate banyak kelas yang bisa kalian translate gitu. Ada kelas, aku kurang tahu ini kelas yang akan ditranslate ini gratis atau enggak, tapi sangat beragam kelas Coursera yang bisa kalian lihat, terjemahkan, dan pahami. Jadi bisa semuanya jadi satu gitu. Contohnya kayak apa? Nge-lag. Ya pokoknya ada self improvement, ada aku barusan itu sih kayak introduce HSK level 3 gitu. Nah, jadi harus ngerti bahasa Inggrisnya, harus ngerti bahasa Cinanya, harus ngerti nerjemahin ke Indonesianya. Kurang lebih gitu. Jadi bagi aku ini batu loncatan aja sih buat course gratis lah kurang lebih Oke. gitu. Nggak hanya Jadi bahasa aja sih menerjemahkan di ke sini. bahasa Indonesia. Iya, diharapkan menerjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Ada itunya sih. Mereka kayak ada tim kayak reviewnya lah, review penerjemahan gitu tetap ada. Gitu. Jadi di sini ada translation statusnya, berarti ada beberapa yang sudah diterjemahkan oleh orang lain, ada yang memang translation statusnya misalkan 5%, berarti yang diterjemahin dikit. Nah, itu kita diharapkan untuk ngisi lah gitu, Itu berkontribusi. aktif. Iya. Dan Ya itu nggak lumayan dapat bisa. sertifikatnya Gimana? ya, cuma dapat Nah, kelasnya. kalau sertifikasi nanti bisa dapat kalau nggak salah badge. Ya, apa ya, tulis di sini Oh, sih badge gitu. Badge nanti oke. bisa dimasukin LinkedIn kalau nggak salah. Tapi kayak pakai third party dulu. Kayak nanti kita menerjemahkan berapa ribu kata gitu misalkan ya. Nanti ada badge-nya. Aku kurang tahu juga, aku lupa. Habis itu nanti kayak harus harus akses website ini. Nanti kamu baru bisa dapat badge. Itu ada tulisannya Coursera, terus GTC, terus berapa ratus word translated gitu kalau nggak salah. Nanti bisa masuk LinkedIn kalau nggak salah ya, aku lupa juga. Sayangnya aku belum dapat kalau yang ini. Soalnya memang Badge-nya. iya, soalnya banyak banget memang yang kan agak susah juga kalau misalkan memang kita bisa berbahasa Inggris, tapi kalau menerjemahkan ke Indonesia kan kadang bingung. Iya, betul. Gitu. Mungkin kalau course itu aja sih 2. Yang Coursera ini, GTC, lumayan, gratis. Daftarnya gratis. Course-nya kalian bisa cari, ini ada berapa ribuan lebih. Ini scroll-nya sampai kecil. Habis itu untuk yang programming EDX S50 itu. Mungkin kalau aplikasi belajar yang aku pakai sekarang itu ini juga mungkin buat teman-teman yang lagi belajar bahasa ya. Ini Anki Iya. namanya. Anki. Oh iya, Anki. Ya. Ya. Anki Semacam flashcard. flashcard ya. Itu tepat banget kalau misalkan kalian lagi belajar hafalan kayak vocab gitu-gitu. Mungkin kalau misalkan kayak hafalan biologi gitu juga bisa kayaknya, karena tipenya kan kayak flashcard gitu. Buat sendiri ribet, tapi ya gimana bisa juga dapat dari itunya share deck kalau nggak salah gitu. Kalau yang aku pakai sekarang Anki ini aku buat belajar itu bahasa Jepang vocab sampai
Banyak kok itu kalau misalkan bahasa Jepang lengkap N1 sampai N5 buat tes bisa, vocab, grammar gitu juga bisa, Anki, dan gratis juga. Cuman makainya agak ribet Yap, yap, yap. gitu. Oke. Terus apa lagi? Notion sih, Notion. Aku lebih suka Notion daripada Obsidian. Karena Kenapa tuh? Obsidian nggak sukanya dia kalau nggak salah cuman di satu device gitu kalau nggak salah. Aku pernah baca-baca perbedaannya itu nggak bisa share gitu. Bisa share tapi harus kayak langganan gitu. Nah kan saya carinya freebies ya, cari yang gratis-gratis aja, ngapain harus bayar gitu. Nah ya udah beralih ke Notion karena Notion enak, bisa dipakai di laptop, bisa pakai di HP gitu. Lumayan buat belajar. Kalau aku belajar di Notion itu sih kayak nyari silabus dulu gitu. Nah habis tahu poin-poinnya apa yang aja yang harus dibelajarin. Misalkan poin pertama Python gitu ya, Python basic Python. Nah itu nyarinya baru di YouTube gitu. Di YouTube ngetik-ngetik sendiri dah. Python itu gini, basic basic code-nya gini gitu. Jadi kalau ada silabus gampang dah, pokoknya nyari di internet dengan gratis, kurang lebih seperti itu. Jadi nyatet enak di Notion, nggak perlu nyarinya nggak susah, nge-search sebuah satu kata gitu nggak susah. Terus juga di link dari page ke page juga mudah. Misalkan ada hyperlink gitu, misalkan kata Python gitu aja dah nggak apa-apa. Habis itu nanti bisa ke page lain, bisa narik quotes gitu-gitu. Jadi mudah bagi saya ya. Tuh. Oke. Jadi kamu semuanya cari yang free ya? Apakah kamu juga Iya, seperti Devon ada biaya khusus yang rela dikeluarkan untuk belajar? untuk biaya nggak ada sih kalau misalkan yang online course ya, itu nggak ada. Jadi karena semua juga mudah diakses sekarang, zaman sekarang mudah diakses, cari di mana aja bisa. Yang penting tahu tujuan nyarinya apa, kata kuncinya apa, terus tahu langkah selanjutnya apa, ya kayak silabus kan gitu. Jadi pertama gini, kedua gini, ketiga gini, udah cari di internet. Selama kita mau memahami, pasti ketemulah jawabannya. Oke. Itu Adakah aja. target pencapaian karir yang ingin kamu dapat dari belajar semuanya itu? Apakah sudah dapat atau sedang menuju ke situ? Kayak belajar Python, Sedang SPSS50, menuju, iya, sedang Oke, sedang menuju. building portfolio ya ini berarti ya. Iya, ini nanti mau ambil tes-tes bahasa sama itu juga belajar juga gitu. Oke, good luck. Itu aja. Makasih banyak Jerry udah sharing. Thank you. Oke, kita lanjut ke yang lainnya nih. Adakah yang ingin berbagi juga tentang sertifikasi online dari kursus-kursus online yang didapat, mungkin yang menunjang karir atau mungkin yang switching karir juga bisa. Boleh, silahkan. Open mic. Adakah yang mau cerita, berbagi dengan teman-teman di sini? Siapa ya? Kak Abibah mungkin? Halo. Oke, Kak Abibah sepertinya. Halo Kak, sorry Kak, Halo. ada noise di belakang. Gak apa-apa. Kita maklum kok. Gimana nih Kak Abibah? Boleh cerita? Pernah ikutan Nggak ada online sih course Kak. apa aja? Atau kuliahnya udah online, jadi udah males? Belum pernah ya Kak. Dulu pernahnya nyoba yang Duolingo ya. Hah? Terus yang lain belum pernah.
Cuma pernah bikin modul untuk apa sih, untuk anak ini loh, prakerja, tapi belum Oh, pernah ngambil course-nya. bikin modul untuk prakerja. Ini pernah intern sama temen gitu buat modul pembelajaran prakerja yang online tuh Kak. Itu sih. Mhm. Tapi kurang tahu ininya ditaruh di platform mana gitu. Oh, gitu. Jadi bikin silabus, Ya bikin terus silabus, konten. Saya kan mhm, ini bagian apa? Written apa konten writer ya. Terus mhm. teman-teman ada yang di videonya, ada yang di skripnya gitu. Gitu. Menarik nih, berarti udah pernah kerja di belakang layar online course. Itu Iya, intern itu sih. Jadi tim gitu, Kak. mhm, mhm, mhm. Tapi diajakin dari pertama brainstorming-nya nggak sih? Hmm, Jadi brainstorm. langkah pertamanya gimana? Terus bikin itunya apa misalnya boarding apa sih namanya? Kayak skenario boardingnya itu loh. Oh, Kayak ya ya. gitu-gitu sih. Ini sih saat itu kan intern, jadi nggak dijelasin banyak, cuma ini ya apa Mbak nanti dibagi-bagi gitu kan temanya pertanian. Mhm, Nah, kebetulan saya kebagian tim saya hidroponik, terus yang tim lain ada porang, pemanfaatan umbi porang dari budidaya, terus proses mhm. pemasaran. Nah, saya di bagian hidroponik, jadi ngulas dari materi awal budidaya, cara budidaya, terus pemasarannya, analisa usahanya gitu. Tapi kan di bagian apa tadi writer-nya ya, content writer. Jadi yang bikin layout PowerPoint gitu, materi di PowerPoint. Nanti kalau udah selesai di ini dialihkan ke bagian skripnya, terus nanti bagian yang editing atau apa gitu. Oh, jadi udah ada part-partnya ya tiap orang ngerjain apa. Jadi Oh iya, nggak bisa tahu globalnya gitu ya. iya. Dan Mas sampai sekarang masih belum tahu itu kerjaannya Kak Abibah ditaruh di platform mana? Apakah Belum di tahu. Skill Academy ataukah di Oh mana iya. gitu? Belum tahu. Kemarin tuh ini sama teman di databot. Kayaknya terus setelah itu di apa ke pihak ketiganya ke siapa enggak nanya juga sih ke temen. Oke, oke. Oke, jadi itu saja pengalaman dengan online course, bukan ikut online aja tapi bikin script content writing-nya gitu Iya, ya. itu Kak. Iya. Kalau untuk Udemy, Coursera, Skillshare yang tadi seperti diceritakan oleh teman-teman di awal, apakah sudah pernah ikutan juga? Belum. Karena mungkin beda kali ya, karena kan saya dulu kerjanya di lapangan. Nah, sejak Hmm. COVID ini beberapa kerjaan remote, terus jadi tahu apa banyak apa ya switch karir yang baru lah, yang potensi ya mungkinnya ke depannya yang dulu zaman dulu kayaknya itu apaan sih gitu kan. Akhirnya Mhm. oh ada ya ini tuh ada ya apa jabatan ini gitu Kak. Maksudnya Mhm. ini tuh masuk mana, keahlian mana dengan background lulusan apa gitu kan. Akhirnya sekarang oh ternyata iya bisa switch masuk ke beberapa tadi yang sempat baca juga kan yang di Instagram ya bisa mikro apa switch-nya bisa mikro bisa makro ya. Nah ternyata kalau saya rasa mikro jadi saya dulu di lapangan tuh apa kayak pendamping anak-anak belajar pertanian. Nah Iya. itu kan bikin konten ya jadi oh masih ada hubungannya relate gitu. Mhm. Oke, oke. Jadi bisa sekarang tuh asal mau bisalah ya gitu. Asal mau belajar gitu maksudnya. Iya. Tapi kadang ini Kak, nyari juga kira-kira komunitas yang sama-sama saya itu yang hampir mirip itu di mana ya gitu kadang. Writer masuk, tapi kan udah ini ya bukan writer umum. Misalnya langsung ke bagian pertanian gitu kan. Oh yang kayak gini tuh belajarnya gimana? Kalau pingin upgrade lagi tuh gimana gitu mesti ini kayak ngeraba-ngeraba gitu jadinya. Oh, ya, ya, ya. Mungkin bisa lempar ke karir di sini. Jadi mungkin ada teman-teman yang juga berkarir di bidang yang sama bisa kasih apa namanya
ya semacam guiding lah gitu. Iya. Yap, Nanti makasih bisa Kak di-mention Habibah. Kak. Iya, nanti Boleh, bisa di-mention kalau ada info. boleh. Kalau nggak salah itu Titi Chan juga sedang mengerjakan hidroponik dan kita juga ada channel apa Ti? Channel berkebun. Oh, yang Nah, bisa berkebun. dicek tuh berkebun. Mhm. Oh iya, Mungkin di situ bisa banyak teman-teman yang punya ketertarikan yang sama atau mengalami masalah. Mungkin Habibah bisa cerita-cerita juga gimana caranya untuk bisa solve the problem gitu ya. Oke, terima kasih Habibah. Kita ke teman yang lain dulu ya. Aku iya. mau nyapa Grain dong. Hai Grain, kita ketemu waktu itu di Sarina. Do you still remember? Ya, hai Kak. Yap. Aku malu terus dipanggil. Iya dong, aku masih ingat dengan namamu yang sangat unik itu, Grain. Grain, boleh nggak cerita tentang MOOC Massive Open Online Course yang udah pernah diambil, ditempuh, dipelajari gitu? Justru aku kesini pengen tahu teman-teman pakai apa. Karena Oh aku gitu. belum pernah ikut. Oke, bahkan yang Indonesia pun belum pernah ikut Skill Academy atau kelas.com atau Revo-U gitu? Belum. Justru baru mau mulai sih. Dia lagi Oh. cari-cari. Jadi lagi mengumpulkan informasi ya di sini ya, Iya. Green ya. Oke deh. Kalau aplikasi sendiri udah pernah belajar pakai aplikasi apa nih? Mungkin aplikasi belajar bahasa, aplikasi. Dulu sih belajar bahasa Jepang. Pakai Duolingo paling. Tapi terus bosen. Oke, Bosen kenapa tuh belajarnya. bosennya? Ya Duolingo-nya bosenin gitu ya? Iya, kayak terlalu terlalu lama kali ya belajarnya. Kan dia cuma ngulang-ngulang gitu, jadi agak-agak bosen. I see. Oke deh. Oke, Green, kita ke teman-teman yang lain dulu ya, biar Green juga bisa belajar lagi lebih banyak. Siapa lagi ya? Oke, aku mau ajak Kak Queen Argatama. Kak Queen Argatama. Ini nama asli kah, Kak Queen? Iya, nama asli. Wow. You're the queen. Gak boleh nama asli ya di sini. Ini aku jarang lihat. Oke, Kak Queen boleh cerita tentang online course yang udah pernah diikutin? Online course yang pernah diikutin sampai dapat sertifikat itu Revoyu ya. Tapi dia ikut yang yang short course-nya gitu. Waktu itu aku ambil Salesforce karena aku background sebelumnya itu admin, sekretaris, terus udah gitu dipindahkan ke sales gitu. Jadi aku merasa waktu itu memang Revoyu itu aku lihat sih sekali sih, walaupun short cuma 1 minggu doang gitu. Tapi ternyata sebenarnya pengen ikut yang full course belum mampu untuk biayanya. Sebenarnya mereka juga ada ini juga cicilan gitu. Takutnya belum konsisten kayak gitu. Cuma memang bagus kalau misalnya mau coba Revoyu ya. Dia ada yang gratisnya, kalau nggak salah sekarang 2 minggu deh. Kalau yang sertifikat itu dari Coursera, belum pernah ambil yang sertifikat. Apa tuh jurusannya? Prodinya atau topiknya? Topik yang aku suka, yang benar-benar masuk yang English for Business sama yang sales dari HubSpot ya. Itu terus itu apa lagi Cak? Itu yang untuk kursus itu. Kalau yang lain sih masih lihat-lihat sih, maksudnya masih mau cari. Rencananya sih sebenarnya pengen coba digital marketing ya, tapi belum tahu Revoyu atau waktu itu aku sempat lihat juga di Twitter
ada yang bagus dan juga rebutan itu course-nya apa namanya ya, bootcamp digital marketing gitu waktu itu. Harganya 1 juta untuk 1 bulan, tapi belum kalau misalnya reviewnya tuh udah banyak, tapi aku belum sempet masuk. Namanya belajarlagi.com gitu, karena ketinggalan mereka rebutan. Oke. Tapi kalau misalnya paling untuk belajar itu aku cuma pakai Gramedia ya untuk buku pengembangan diri atau buku untuk support inian. Selebihnya sih karena nggak begitu banyak ya mau apa namanya belajar segala macam, nggak ke situ gitu kan. Aku lagi banyak tentang saham sih, jadi kayak nggak begitu banyak di itu untuk kursus online. Oke, Kak Queen, suaranya agak putus-putus ya, jadi aku boleh summary lagi. Kak Queen itu udah pernah ikutan Revoyu yang digital marketing, dan sales juga ikutan Coursera, sertifikasi untuk yang sales juga ya. Kalau Coursera nggak sertifikasi, tapi ikut program learningnya aja sih sampai. Oh iya, cuma belajar materinya saja. Iya betul. Tanpa ambil sertifikasinya. Oke. Iya. Iya, terima kasih Kak Queen. Semoga kedepannya bisa komitmen untuk ambil kursus-kursus lainnya demi pengembangan diri dan peningkatan skill di karir ya. Makasih banyak. Kita sekarang ke Kak Nada deh. Kak Nada mau cerita nggak nih? Udah pernah ambil kurs apa aja? Aku ambil course waktu itu belajar Excel online. Dari mana tuh websitenya? Itu aku lihat dari Instagram sih. Apakah gratis, berbayar? Itu berbayar. Mhm. Itu belajar tentang Excel untuk pemula ya. Terus di situ nanti dapat sertifnya juga. Terus Apakah selain sulit? itu aku juga ambil English Club. Biasa aja sih karena aku masih belajar juga. English Club-nya juga berbayar? English Club itu gratis. Oh, gratis. Iya. Bisa diceritain ngapain aja di English Club-nya? Jadi aku ikut komunitas Bridgezone. Itu jadi setiap Sabtu itu kadang suka ada pertemuan, nanti ada pembicara juga, terus nanti kita bisa saling kenalan sama teman-teman yang lain, improve speaking-nya juga. Itu adanya tadinya di perpustakaan Kemendikbud, tapi sekarang udah belum aktif lagi sih akunya. Tapi udah dimulai lagi nggak setelah pandemi? Iya, udah dimulai lagi. Di perpustakaan Jakarta sini? Iya, di Jakarta sini. Oh, tiap Sabtu ya? Iya, dan tiap Sabtu, Selasa, dan Rabu. Oke, itu sistemnya gimana? Pembicaranya apakah dipilih atau volunteer? Kalau untuk pembicaranya itu dari mana aja? Native speaker? Iya. Oke. Udah merasa banyak improve kah setelah ikutan English Club ini? Iya, jadi lebih pede lagi sih untuk bicara bahasa Inggris. I see. Terus selain itu, apakah ada aplikasi online yang digunakan untuk belajar juga? Kalau untuk aplikasi online aku biasanya Duolingo sama ya. Paling sekitar itu. Oke. Masih dipakai Duolingo-nya sampai sekarang? Iya, masih. Selain bahasa Inggris, apakah belajar bahasa lain juga? Korean, Mandarin mungkin? Enggak, paling bahasa Inggris aja sama bahasa Arab. Oh, oke. Menarik sekali. Terima kasih Kak Nada. Baik. Kalau Kak Mela gimana nih? Mau sharing-sharing juga nggak tentang online course yang udah pernah diikuti?
Halo Kak Mela. Oke, sepertinya Kak Mela tidak bisa open mic, jadi Kak Nova, gimana Kak Nova A? Nova A, boleh open mic cerita-cerita sama kita-kita di sini? Halo Kak Nova. Oke, sepertinya masih malu-malu juga. Kita lanjut deh ya ke pertanyaan berikutnya. Ini satu pertanyaan aja bisa hampir 1 jam ya. Semoga masih betah teman-teman di sini. Oke, pertanyaannya. Nah, tapi kayaknya nggak perlu ada pertanyaan lagi sih. Cuma aku pengen tahu aja dari semua online course yang pernah diambil, mana sih yang jadi favorit teman-teman dan mau lagi untuk untuk diulang atau ambil lagi kelas berikutnya dengan beda topik gitu. Mungkin itu pertanyaan. Adakah yang mau bercerita? Mungkin Kak Felicia Iskandar. Halo Kak Feli, apakah sudah selesai kerjanya? Bisa open mic? Halo Kak Feli. Kak Feli sepertinya belum bisa. Kak Ana deh, Kak Ana. Kalau kelas online yang aku ikutin ya kelas dari Pak Lurah kebetulan. Oh, oke. Kelasnya Growth Space ya. Webinarnya Growth Space. Oke. Kenapa tuh? Sebenarnya mungkin itu kelasnya ringan aja, mungkin kayak perkenalan atau bahas satu topik yang lagi memang aku senengin, misalnya tentang karir gitu ya. Tapi aku suka aja sih topiknya, jadi bisa bikin untuk interest yang lain lagi. Misalnya topik bahas HAM awal, jadinya aku sendiri cari-cari tahu sendiri lagi. Jadi pengen coba lagi sih misalnya kelas-kelas lain dari Growth Space juga. Menurut aku sih gitu. Oke, itu aja Kak Ana. Kalau untuk aplikasinya apa nih? Kalau aplikasi biasa sih paling aku belajar dari YouTube atau dari LinkedIn. Tapi LinkedIn dari websitenya sih, bukan dari aplikasi. LinkedIn yang 24 jam itu ya? LinkedIn Learning ya? Iya, LinkedIn Learning. Iya itu. Itu dapat gratis dari kantor kah? Iya, betul sekali. Oh, lumayan dong. Udah dapat sertifikasi berapa nih Kak Ana? Enggak sih, aku emang selalu pasti dapat ya. Kayaknya aku coba bukan yang ada itunya, tesnya ya. Iya, ada tesnya memang. Dan harus nyelesain minimal kalau misalnya soalnya 15, ya mesti 13 bener. Kalau soalnya 10, ya mesti 8 bener gitu loh. Oh, kayaknya aku belum ambil tesnya sih. Oke. Aku mau share tentang aku sendiri. Jadi aku mulai belajar dari Coursera tuh mungkin dari tahun 2012 atau 2013. Tapi aku tidak pernah ambil sertifikasinya karena waktu itu aku kayaknya belum membutuhkan gitu loh. Dan waktu itu sebenarnya bisa gratis gitu, cuma karena aku orangnya itu tadi males anggotan dan bosanan, jadi aku ambil beberapa kelas di Coursera dan aku ambil bersamaan gitu. Kalau kayak Kak Rifana kan tadi satu selesai. Nah, karena aku orangnya sangat curious tapi bosenan, jadi aku ambil beberapa. Nah, salah satunya yang aku ambil dan menyenangkan sekali itu adalah Learning How to Learn. Learning How to Learn
Itu aku juga sampai langganan subscribe newsletternya ya, maksudnya tiap minggu dapat newsletternya. Itu learning how to learn itu jadi si ibu itu sampai bikin 3 buku kalau nggak salah, learning how to learn. Ada yang untuk anak-anak, untuk dewasa. Karena saking boomingnya itu kursus dari Coursera, learning how to learn. Jadi kita belajar tentang cara belajar gitu. Jadi kita ngerti nih, kita tuh sebenarnya gimana sih proses belajar yang paling efektif gitu. Speakernya siapa, Kak? Bentar ya, aku coba. Learning how to learn. Speakernya udah tua sih, ibu-ibu gitu, tapi dia semangatnya luar biasa. Official site-nya ada di Coursera. Barbara Oakley ya? Iya, Barbara Oakley. Dia ada 3 buku. Nah, itu sampai bikin beberapa kelas dalam beberapa bahasa. Karena memang sepenting itu untuk kita belajar gimana cara kita belajar yang baik. Jadi di situ diajarin teknik Pomodoro yang 20 menit istirahat, 20 itu menit kan istirahat. kalau buat kerja juga bisa. Kadang pernah aku pengen pakai teknik itu, tapi kalau di WFH kadang bisa ambil break sendiri sih, nggak usah diingetin per 25 menit. Cuma kalau kita kayak lagi menekuni sesuatu hal dan kita kepengen dapet hasil yang signifikan, itu lumayan bantu sih untuk teknik-teknik kayak gitu. Cuma aku sendiri juga bukan orang yang teknik Pomodoro banget, jadi aku cuma kayak linking the way you think gitu loh. Menggabungkan gimana cara kamu belajar gitu kan. Itu terus aku ambil beberapa kelas Mandarin juga dari universitas, ada Peking University, ada banyak lah University Chinese, dari mulai HSK 1 sampai HSK 6 tuh ada. Itu aku ambil semuanya. Yang HSK 6 rada lumayan susah, jadi aku males, terus pundung nggak aku lanjutin gitu, cuma belajarnya cuma sampai HSK 5. Tapi seneng karena buatku aku ada kesempatan untuk refresh apa yang aku pernah pelajari gitu loh dari Coursera, meskipun aku nggak dapat sertifikasinya. Terus aku juga belajar tentang happiness juga. Itu gurunya kalau nggak salah orang India atau orang kayak gitulah pokoknya. Itu yang Coursera. Terus aku ambil beberapa Udemy. Untuk Udemy pada waktu pandemi itu hampir 9.800 kursnya dari 16.000 sekian itu digratiskan selama pandemi. Jadi awal-awal pandemi itu aku lumayan ambisius untuk belajar di Udemy, nyaris setiap hari. Dan itu aku ngumpulin sekitar 13 sertifikasi menyelesaikan itu yang Udemy. Kemudian LinkedIn Learning aku juga ambil. LinkedIn Learning itu kayaknya profesional banget ya. Jadi Iya, bener sih. profesional banget dia. Topik-topiknya itu nggak se-fun Skillshare atau Udemy, tapi dia benar-benar ya itu nanti bisa menunjang kalau kamu punya karir gitu loh. Jadi ada macam-macam lah, pengembangan diri, personal branding, digital marketing atau apa segala macam. Cuma orang-orangnya menurutku sangat-sangat profesional gitu loh. Aku sukanya dari LinkedIn Learning itu kayak gitu. Kalau Udemy kan, Udemy ada yang profesional. Jadi kita mesti cek speakernya ya kalau Udemy itu apakah dia profesional. Terus ada beberapa dari Binus University juga, ada di Udemy juga. Dan itu waktu itu gratis tuh. Speakernya orang Indonesia gitu maksudnya? Iya, speakernya orang Indonesia. Binus bikin beberapa course di Udemy pada waktu tahun 2020 tuh gratis. Dan aku cek bagus loh gitu loh. Maksudnya materinya benar-benar bagus ya, Binus lah gitu. Maksudnya masa ya mau materinya yang B aja kan nggak mungkin. Pasti mereka juga mau kasih yang terbaik gitu kan buat audiensnya gitu kan. Jadi ada beberapa kelas dari Binus. Kemudian Skillshare aku sempat nyoba trial 3 bulan, trial 4 bulan. Itu pada waktu itu ada Skillshare di masa pandemi.
Aku dapat kode promonya itu kode gratisannya itu dari para YouTuber sih, dari para YouTuber. Waktu itu aku nyobain dan fun banget gitu. Cuma nggak ada sertifikatnya untuk si Skillshare ini. Jadi dia, ya itu seperti yang Devon cerita tadi, dari 1 jam sampai 2 jam bisa selesai. Itu aku ambil yang belajar caranya gambar, terus aku belajar tentang sketch note, bagaimana membuat catatan berupa sketch gitu. Yang ngajar uniknya itu dari anak-anak usia SMP sampai bapak-bapak gitu, bapak-bapak India gitu. Nah, ini yang unik ya. Orang India itu menjelaskan itu meskipun dengan logatnya yang biung, oh my god, nggak banget. Tapi cara mereka menjelaskan tuh bener-bener concise, clear, jelas, padat, cakep banget gitu loh. Itu yang aku kagumi gitu dari mereka tuh. Jadi aku kalau baca atau dengerin YouTube yang orang India jelasin apa gitu, aku sekarang nggak underestimate karena aku percaya mereka tuh mau kasih yang terbaik. Mereka mau menerjemahkan segala sesuatu itu dengan semudah mungkin, seolah-olah kita itu anak usia 6 tahun gitu. Jadi aku bener-bener seneng banget itu waktu Skillshare tuh yang aku cari malah sketch note Bapak India ini ngajarin. Ya dengan logatnya yang lucu, yang bikin aku mules gitu ya. Tapi aku seneng gitu loh. Wah, ini orang tuh ngajarinnya keren banget gitu loh, Ana. Iya, aku pernah dikasih link YouTube. Jadi isinya, kalau kamu bisa menjelaskan sesuatu ke orang lain dengan anggapan orang yang dijelasin itu anak umur kecil, maksudnya umur 5 tahun, itu berarti skill kamu di bidang itu udah tinggi banget. Jadi semakin simpel menjelasin berarti kamu udah paham banget sama topiknya. Mungkin itu kali yang orang-orang India itu makanya mereka bisa kasih yang padat, singkat, jelas karena mereka udah benar-benar paham soal topiknya. Iya, dan bener-bener bagus gitu loh. Jadi kita diajarin caranya, kalau kita nyatet tulisan doang, kan kayak hilang gitu lah. Ini dengan sketch note, jadi kita gambar ide itu kayak gambar bohlam, terus gambar apa gitu. Itu diajarin cara gambar-gambarnya gitu. Nah itu di Skillshare. Waktu itu aku coba yang gratis. Nah, untuk Skillshare, karena gratisannya itu biasanya hanya untuk pengguna, maksudnya pertama kali menggunakan, aku pakai cara ganti-ganti email. Jadi aku bikin dummy email gitu kan. Terus aku daftar. Terus dummy email itu aku pakai belajar gitu. Jadi aku bisa dapat total mungkin 9 bulan gratis ya. Karena 3 bulan gratis habis kan. Terus mau daftar lagi, ternyata nggak bisa pakai email yang ini. Jadi aku ganti email, bisa lagi kodenya dipakai gitu. Jadi aku sempat bikin 4 Gmail gitu, 4 Gmail yang bukan fake Gmail ya, semuanya Gmailku semua gitu kan. Aku pakai main Gmailku untuk recovery, tapi untuk daftar itunya, Skillshare-nya aku ganti-ganti gitu. Jadi kan lumayan dapat gratis 3-4 bulan waktu pandemi itu gitu kan. Ya gitu deh. Terus beneran waktu pandemi itu banyak banget online course gratisan. Bahkan untuk Adobe juga ada kursusnya kan di YouTube ya. Jadi kalau kita buka Adobe gitu, aku juga sering ikutan gitu. Jadi cara ngedit foto, cara apa. Belum aku praktekin yang per se gitu ya, tapi minimal gitu caranya pakai Photoshop gitu loh. Maksudnya aku belajar cara menggunakan aplikasinya gitu loh. Enggak yang ya sampai sekarang belum praktek sih ya, tapi ya nggak apa-apa. Gitu sih, itu pengalamanku belajar selama dari tahun 2012 sampai sekarang gitu. Oke, karena udah jam 9:03, apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini?
Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah gabung sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi untuk belajar, bisa juga belajar dari teman-teman di sini. Mungkin yang kepengen tahu gimana caranya mengajukan financial aid yang baik, itu bisa ya cek website di internet atau dengan DM Kak Rifana yang tadi udah masuk. Itu aja sih. Kalau nggak ada pertanyaan lebih lanjut, aku akhiri acara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir.